وتسمع له بشهود والصدق وصدق إلى سلطان أو لسدر الشيخ عبد القادر الجيلاني واسم إلى أرواح الجميع ولسم واسم إلى أرواح مؤسس نهضة العلماء خصوصا فيه الشيخ الأشعري واسم إلى روح مؤلف هذا الكتاب واسم إلى روح جميع شيخنا مشيخكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedangkan kita hormati, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita selalu taat dan patuh atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita juga cinta dan bersalawat kepadanya. Semoga bisa jadi jaminan kita diakui sebagai umatnya dan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin. Seperti yang telah kita sepakati yang kemarin, kita membahas beberapa sesi. Di antaranya ada sesi pembacaan hadis, kemudian tentang kajian-kajian fikih, ibadah dan lain sebagainya, kemudian tentang masalah tauhid. Ada 3 yang akan kita sampaikan dalam satu pertemuan. Maka kemudian kemarin kita sudah membahas tentang agar kita selamat di dunia dan akhirat, maka ukuran kita adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian kita juga mengetahui hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, itu salah. Jadi sekarang kita akan membahas pembahasan yang lebih tentang hadisnya adalah tentang fadilatus sholatil jamaah, tentang keutamaan melaksanakan sholat jamaah. Karena sekarang ini sholat jamaah itu sudah seakan-akan sudah tidak lagi trending, sudah tidak lagi menarik. Dibuktikan dengan apa? Di samping dengan adanya wabah corona, sekarang masjid mushola sudah mulai sepi, dan memang sekarang ketertarikan orang untuk berjamaah itu sudah minim. Agar kita lebih mantap sholat berjamaah, kita akan membahas beberapa hadis terkait masalah fadilatul jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasulullah. Beliau berkata, awsani, kekasihku berwasiat kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata kepadaku, faqala li ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah. Jadi Rasulullah itu ngomong begitu, sholatlah dengan berjamaah. Walaupun tajalisan, walaupun bisanya kamu saat berjamaah itu dengan keadaan duduk, tetaplah ikut. Ini artinya tentang pentingnya sholat jamaah. Enggak bisa berdiri sambil duduk. Walaupun tajalisan, meskipun sambil duduk. Kenapa? Fa innallaha yu'tika bi kulli sholatin sawaba 25 fi ghairi jamaah. Karena sesungguhnya, jadi nggak main-main, sungguh benar adanya, Allah memberikanmu setiap sholat jamaah yang dilakukan pahala yang pahalanya itu hitungannya
25 derajat jika dibandingkan dengan sholat sendiri. 25. Jangan kaget, 25 aku dengernya kan 27. Hadis itu bukan hanya satu, ini yang 25 dulu. Jadi fadilnya 25. Dan enaknya sholat berjamaah itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun banyak kurang sempurna dalam mengikuti sholat berjamaah. Contoh, kurang atau tidak membaca, lupa nggak baca doa kita, itu masih dapat fadilah. Nggak khusyuk pun masih dihitung pahala banyak. Beda dengan sholat sendiri, pahalanya cuma satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis lain pula Rasulullah bersabda, fadlu sholatil jama'ati ala sholatir rajuli wahda khamsun wa ashruna darajah. Keutamaan sholat berjamaah bagi orang yang sholat sendiri, ya, dibandingkan dengan orang yang sholat sendiri, sholat berjamaah itu mendapatkan pahala khamsun wa ashruna darajah, yaitu 25 derajat, sama seperti atas. Lanjutannya, wa fadlu sholatit tatawwu'i fil baiti, keutamaan sholat tatawwu, sholat sunnah di rumah, ala fi'liha, bagi orang yang mengerjakannya, fil masjid, di dalam masjid, kafat di sholat jamaah ala sholatil munfarid, sebagaimana keutamaan sholat jamaah terhadap sholat sendiri. Artinya apa? Sholat sunnah di rumah sama sholat sunnah di masjid itu lebih baik sholat sunnah di masjid. Sama seperti sholat jamaah itu. Sholat jamaah di masjid sama di rumah tetap utama di masjid. Aku kan dia sholat di rumah, iya sholat. Tapi bagi orang yang sudah mencapai cintanya kepada Allah, dia akan tetap memilih ke masjid. Tapi kalau separuh-separuh tetap benar, tapi tetap sama. Sebab yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang itu berusaha untuk menjauhi musola atau masjid, maka yang terjadi adalah pertama, sebenarnya aku sholat di rumah, sebenarnya aku sholat di rumah. Maka setelah itu lama-lama setan menghasut. Yang terjadi apa? Sibuk dengan kerjaannya, asalnya copot. Bagaimana setan berkata, jangan khawatir, kan masih ada 4 sholat. Akhirnya apa? Setan itu sholat, yang meninggalkan sholat merasa baik-baik saja. Nah setelah itu sibuk dengan kerjaannya, kesel, subuh berantangi. Apa kata setan? Kan masih ada 3. Katanya tenang, masih ada 3. Kemudian sibuk lagi, zuhurnya ditinggalkan. Apa kata setan? Kalau masih ada 2, meski 3 kamu tinggalkan, masih ada 2. Kata setan begitu. Sibuk lagi, kerja lagi, 4 sholat ditinggalkan, tinggal 1. Kan masih 1, nanti kan bisa tobat. Katanya setan masih bisa tobat. Akhirnya apa? Iya kan bisa tobat. Akhirnya apa yang terjadi? 5 sholat ditinggalkan. Apa kata setan? Aku berhasil menghancurkan iman dengan meninggalkan sholat. Bahkan ketika meninggalkan sholat merasa tidak bersalah. Kenapa? Karena aku bisa tobat. Biasanya kan gitu kan ya, kan aku bisa tobat. Ya, nah, itulah makanya pentingnya kita melestarikan masjid ini ya dalam rangka untuk apa namanya, agar iman kita selalu kokoh dan tetap kontinu. Kata satu hadis lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika atau bersabda, sholatul jamaah tafdhalu sholatul fardhi bis 27 darajah. Sholat berjamaah keutamaannya itu jika dibandingkan dengan sholat sendiri itu 1:27. Nah, ini yang populer, yang sering kita dengar, sehingga kalau kita dengar lagu pribadi kan
Begitu likur dan raja. Ini mana kau? Pokoknya intinya dua tujuh derajat. Lah ini kurang minat, tapi seadanya diganti. Ayo kalau sholat jamaah mendapatkan uang 27.000 atau 27 juta, pasti udah jamaah. Betul betul. Tapi nggak ada yang begitu. Jadi iming-imingnya Allah 20 derajat ini pahalanya luar biasa. Yang tentunya pahala itu nggak bisa kita nikmati saat di dunia, karena statusnya pahala itu hanya bisa dinikmati saat sudah meninggal dunia. Sebanyak apapun pahala kita dapatkan di dunia itu nggak akan mempengaruhi, karena akan menjadi simpenan. Nah, maka dari itu, dari 3 hadis yang disampaikan tersebut masih ada banyak hadis lagi selain itu kata tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka kalau bisa usahakan, okay? Karena jalannya itu sudah jalannya itu sudah dihitung pahala yang sangat besar. Kata untuk hadisnya sudah. Sekarang tentang tauhid, tauhid ini intinya adalah meyakinkan hati agar tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya sama panjenengan. Ini belum masuk pembahasan, cuma saya mau tanya, barangkali bisa menjawab pertanyaan saya. Anda itu yakin bahwa Allah itu ada? Itu yang pertama. Lalu kalau ada orang bertanya, kalau kamu itu yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu di mana? Coba jawab. Allah di mana? Coba jawab. Saya akan jawab. Allah di mana? Di atas arsy. Lebih dekat dari. Jawaban yang pertama ada di atas arsy. Kalau Bapak? Lebih dekat di Quran Nabi. Lebih dekat di Quran lagi. Ada lagi? Tidak apa-apa, saya akan jawab nanti kita simpulkan. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Karena belajar itu harus salah. Kalau nggak salah jadi guru. Pak, ada pendapat? Dekat dengan hati nurani. Ada lagi? 3 jawaban. Ada lagi? Cukup? Nah, untuk bisa menjawab 3 persoalan tadi, kita kembalikan kepada sifat wajibnya Allah Subhanahu. Apa berarti sifat wajibnya? Ya akal apa itu? 1, 2, 3. La wujud dikambaqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyatu qudrati rodan ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman aliman sami'an basiran mutakalliman. Kita ikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang berlawan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya kaum Mujassimah. Saat ini oposisi kaum Mujassimah. Dan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kaum Mujassimah itu adalah menyamakan status Allah dengan makhluknya, mengatakan bahwa Allah itu butuh tempat. Katanya kaum Mujassimah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menjadi keyakinan kita sebagai orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi. Apa qiyamuhu binafsi itu? Berdiri di zatnya sendiri, tidak butuh makhluk atau selain Allah. Artinya apa? Allah itu ada tapi tidak membutuhkan tempat. Paham ya? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Mana buktinya? Mukhalafatul
bil hawadisi. Allah itu beda karo perkara sing baru. Kita perkara baru nggih. Kalau kita butuh tempat betul. Butuh. Kalau Allah butuh tempat, enggak butuh, sebab yang bikin tempat itu Allah. Jadi Allah enggak butuh tempat. Paham nggih? Jadi Allah tidak bertempat. Lah ada pun maksud alal arsyistawa, bahwa Allah itu di atas arsy. Apakah maknanya seperti itu? Bagi ahli sunnah wal jamaah gak gimana begitu, Pak. Jadi kan gimana Allah itu berada di arsy. Berarti kalau menyamakan Allah bertempat tinggal di arsy, misalkan, atau ada yang bilang Allah itu di mana-mana gitu, alasan lebih aneh lagi. Allah di mana-mana, wis di mana-mana ada Allah. Lah, kalau Allah itu bertempat berarti sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk maka gak pantas disebut Tuhan. Gitu. Gak pantas disebut Tuhan. Contoh, Allah melihat, kita melihat betul. Sama betul, sama, tapi bedanya melihatnya kita terbatas. Kalau Allah bighairi batas, tanpa adanya batas. Itu bedanya. Nah, jadi untuk menafsiri al-arsyistawa, Allah bersemayam di arsy itu artinya adalah bahwa rahmat Allah bisa, bahwa kekuasaan Allah itu berada di arsy. Bukan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah adalah qiyamul binafsihi. Allah berada di zatnya sendiri. Dan ingat, otak manusia tidak bisa mencerna secara detail Tuhan kita, karena kita terbatas. Kita hanya mampu memahami bahwa Allah berada di zatnya sendiri, tidak sama seperti makhluk. Jadi kalau ditanya, jawabannya Allah di mana? Kalau ada yang mengatakan Allah itu dekat dengan berat nadiku, itu maksudnya bukan berarti Allah itu di dekat berat nadi sini, Mas. Bukan. Maksudnya apa? Karena kita itu senantiasa merasa bahwa kita selalu diawasi Allah, jadi kita merasa seakan Allah itu sangat dekat dengan kita. Makanya kalau mau nyolong, kita ingat Allah dekat aku, gak jadi nyolong. Ada yang mengatakan Allah berada di hatiku, maksudnya bukan Allah itu kemudian bersemayam di hati, bukan. Karena hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu fokus kepada Allah, gak pernah meninggalkan Allah dalam hatinya, maka maksudnya itu begitu. Sehingga apa? Mau gak sholat, ya ada Allah. Paham ya? Jadi bukan bermaksud secara hakikatnya Allah berada manunggaling kaula Gusti, bukan begitu. Maksudnya itu manunggaling kaula Gusti itu bukan kemudian Allah secara zatnya itu di sini, tidak. Tapi apa? Rahmatnya berada di hati kita. Karena dengan rahmat Allah itu kita bisa ibadah. Rahmat itu apa sih? Kasihnya Allah. Kita bisa ibadah. Makanya berarti kalau panjenengan sholat kelawan tulus tidak karena kewajiban, berarti Anda sudah menempatkan Allah dalam hati. Sebab ada, Pak, orang ibadah kalau di neraka, ada enggak? Ada. Paling tingkatan kita tuh begitu, sholat kalau di neraka. Kenapa mau sholat? Ya boleh sholat di neraka. Itu tingkatan paling rendah. Paling rendah. Tapi saya syukur, Pak. Saya bilang sholat. Di atas lagi apa? Sholat pengen mlebu swarga. Kuwi ora diwiriti. Sholat pengen mlebu swarga. Tapi sing tingkatan yang paling tinggi adalah memaknai bahwa sholat adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya aku sholat surga kuwi urusane Allah. Sebab kita tidak bisa menjamin. Cuma Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka, cinta sama orang yang berbuat baik. Maka jaminannya apa? Ya surga. Itu aja nih. Jadi paham ya? Jadi yang bisa melihat Allah itu di mana-mana. Ya kurang tepat. Apalagi ada misionaris ya yang tidak muslim, non muslim itu kadang ada yang membuat anak-anak kecil itu didoktrin dengan doktrinan yang masuk akal. Gimana caranya mereka mendoktrin? Nah, kamu punya Tuhan, ya, coba kamu minta permen sama Tuhan, kasih enggak? Enggak, berarti Tuhan itu enggak ada. Coba kalau minta sama saya, Tuhan saya pasti ngasih. Coba minta, terus dengan Tuhan ini lagi, itu telepon aku akhirnya apa? Ini dikasihkan, berarti Tuhan kamu nggak ada. Yang ada Tuhan saya, maka ikut saya aja. Itu doktrin
sekelilingnya untuk menghancurkan imannya anak-anak kita. Maka hati-hati. Bang ya, anak segitu loh Pak, mau ditanyain Allah ya bingung. Ngomong kita aja kadang kalau ditanya, katanya kamu yakin sama Allah, Allah gimana nggak bisa jawab, gitu. Sekarang insya Allah bisa jawab. Makanya kita harus mengkaji sifat wajibnya Allah. Apa sih sifat wajib Allah? Sifat yang harus ada pada Allah. Itu alamatnya bahwa Allah itu punya itu. Kalau nggak punya 20 berarti bukan Tuhan itu. Contoh sifat wajib itu di pas 1, bukan Tuhan berarti. Paham ya? Contoh, Allah punya sifat kudrat. Apa kudrat? Berkuasa. Sekarang sifat kudratnya dicopot. Jadi Tuhan bukan? Ya jadi Tuhan. Sebab kuasanya Allah itu kuasa mampu dalam segala hal. Contoh, Allah punya sifat irodat. Kudrat irodat itu ada 2 sifat yang nggak bisa dipisah. Kudrat kok kuasa, tapi nggak irodat, nggak bisa. Irodat kok, tapi nggak kudrat juga nggak bisa. Maksudnya gimana? Mampu, tapi orang niat. Jadi betul. Niat, tapi orang mampu. Jadi betul. Jadi kudrat sama irodat itu 2 sifat Allah yang harus ada. Dicengkel 1, diambil 1. Sifat esrapatus dipanggil tuh Tuhan. Maka Tuhan itu terbebas dari sifat lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maha Suci itu terbebas dari sifat kurang, terbebas dari sifat lemah dan sebagainya. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wong Jawa ora iso ada ya kayu dan sebagainya. Paham nggih? Untuk tauhid sementara kita bahas yang pertama, Allah punya sifat wujud. Allah punya sifat wujud itu diambil, kemudian dalam bahasa Indonesia wujud itu apa? Dito wujudnya apa artinya? Bentuknya. Kan ngerti? Nek wujudnya Allah itu ada, maksudnya wujud arti secara gramatik bahasa Arab itu ada. Dan adanya Allah tidak perantara atas sesuatu. Makanya lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak juga tidak diperanakan. Nggak ada kok Tuhan itu kok lahir dari lahir, nggak ada ceritanya. Apalagi ada Tuhan kok dilahirkan dari seorang ibu, nggak ada. Dan kalau ada Tuhan anak ya Tuhan cucu, Tuhan cicit, begitu akhirnya. Ya, jadi nggak ada. Jadi Tuhan ya Allah. Dan terus jawabannya lalu Allah dari mana? Wallahu a'lam. Nggak dari mana-mana sebab Tuhan dari mana-mana. Sebab mana-mana itu bikinan Allah. Allah nggak dari mana-mana sebab mana-mana bikinan Allah. Betul? Mana-mana itu bikinan Allah. Jadi Allah itu wujud artinya adanya Allah tanpa perantara. Kalau kita pakai perantara betul? Kamu perantaranya jenengan? Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lahir lagi kita. Tapi kalau Allah nggak ada Bapak Ibu. Lam yalid wa lam yulad.